Siang semuanya. Siang. Tadi udah pada makan belum? Kok lesu banget? Sudah apa belum? Sudah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita membaca doa. Baca doanya dalam hati aja ya. Kita hari ini mau belajar tentang struktur dan fungsi bagian-bagian pada tumbuhan. Kalian tahu nggak tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Akar, bener, akar. Terus apa lagi? Yang tinggi ini? Batang. Terus daun. Lalu bunga. Sama yang terakhir apa? Bunga kan bunga udah. Oke. Kelima itu dari akar, buah, daun, batang, dan bunga. Mereka mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Jadi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pada akar. Akar ada dua macam, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Tahu nggak perbedaannya akar tunggang dan akar serabut? Lihat dari gambarnya. Nggak tahu ya. Kalau akar tunggang dia punya akar utama, lalu kemudian dia baru mempunyai cabang. Tapi akar serabut dia tidak punya akar utama, dia langsung bercabang banyak. Contoh dari akar tunggang, tahu nggak pohon apa? Pohon karet. Tahu nggak contoh dari akar tunggang dan akar serabut? Nggak tahu. Kalau pada akar tunggang itu contohnya seperti pohon mangga, pohon jeruk, terus pohon durian. Dia itu termasuk akar tunggang, dia punya akar utama. Kalau pada akar serabut itu contohnya seperti pada pohon pisang, lalu pada pohon kelapa, ya itu juga. Terus selanjutnya yaitu ada struktur dari akar. Ya, pada akar dikotil dia punya kambium, xilem primer, xilem phloem primer, vesicle, endodermis, bulu akar, epidermis, dan korteks. Lalu pada akar monokotil dia terdiri dari phloem primer, xilem primer, vesicle, endodermis, korteks, epidermis, dan juga bulu akar. Tahu nggak fungsi dari akar apa? Fungsi dari akar yaitu memperkokoh tegaknya tanaman atau pohon. Jadi pohon itu nggak bisa berdiri tegak tinggi tanpa adanya akar. Akar juga bisa menembus tanah karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos tanah, makanya dia bisa membesar, memanjang. Jadi semakin besar akarnya, semakin besar juga pohonnya. Akar juga termasuk alat respirasi, misalnya pada tumbuhan bakau. Lalu pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu akar juga merupakan tempat tumbuhnya tunas pada tumbuhan sukun. Dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Fungsi akar juga sebagai perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya yaitu batang. Struktur dari batang yaitu terdiri dari korteks, kambium, phloem, xilem, epidermis, dan infulur. Itu pada batang dikotil. Sedangkan pada batang monokotil terdiri dari phloem, xilem, jaringan dasar, dan epidermis. Lalu tahu nggak bedanya batang dikotil dan batang monokotil? Kalau pada batang dikotil itu umumnya dia bercabang. Kalau pada batang monokotil dia tidak bercabang.
Contohnya seperti pohon jambu kalau pada batang dikotil, kalau pada batang monokotil seperti tebu, bambu, dia kan nggak punya cabang, dia hanya berdiri tegak saja, tidak mempunyai cabang. Selanjutnya yaitu fungsi dari batang, yaitu sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak, yaitu sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan biji agar mudah mendapatkan cahaya matahari. Selanjutnya sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Selanjutnya mengangkut zat-zat makanan dari daun. Sudah dijelaskan nih struktur batang dan juga fungsinya. Kalau fungsi batang bagi manusia apa? Tahu nggak apa? Contohnya seperti batang itu bisa dibuat menjadi pintu dan juga jendela. Ini ada anatomi daun dikotil dan juga monokotil. Pada daun dikotil dia mempunyai struktur epidermis, mesofil, stomata, xilem, dan juga floem. Kalau pada monokotil dia memiliki struktur epidermis, polisade, berkas pengangkut, bunga karang, dan juga stomata. Lalu perbedaan pada daun dikotil dan juga daun monokotil. Kalau pada daun dikotil dia bentuk daunnya menjari atau menyirip. Tahu nggak menjari seperti apa? Seperti pada pohon pepaya atau pada pohon singkong. Kalau dia menyirip seperti pada daun jambu. Lalu kemudian daun monokotil dia bentuk daunnya sejajar seperti pada pohon kelapa, pada daun padi, daun jagung, itu dia merupakan daun monokotil. Selanjutnya yaitu fungsi daun. Fungsi daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil terjadinya fotosintesis. Fungsi pada daun mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade, sedangkan pada tumbuhan monokotil fotosintesis terjadi pada jaringan spon. Kemudian daun sebagai organ pernapasan. Di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Selanjutnya yaitu struktur pada bunga. Bunga memiliki struktur yaitu kepala sari, benang sari, mahkota, dasar bunga, bakal biji, daun pelindung, kepala putik, tangkai putik, dan juga bakal buah. Ada juga bunga dikotil dan juga bunga monokotil. Bunga dikotil memiliki kelopak dengan jumlah 2, 4, atau 5. Sedangkan di bunga monokotil dia memiliki kelopak 3 dan kelipatannya. Contohnya seperti bunga sepatu, dia termasuk bunga dikotil. Sedangkan pada bunga monokotil contohnya seperti bunga anggrek. Tahu nggak kelopak bunga yang mana? Kelopak bunga itu yang bagian terluar dari bunga ini biasanya berwarna hijau atau berwarna yang lain, atau bisa disebut juga daun pelindung dari bunga. Selanjutnya yaitu fungsi dari bunga merupakan alat reproduksi generatif. Tahu nggak alat kelamin atau alat reproduksi pada bunga itu yang mana? Yaitu alat reproduksinya benang sari dan juga putik. Nih benang sari yang ini, putik yang ini. Selanjutnya yaitu buah.
ini ada struktur dari buah, buah dikotil dan juga buah monokotil. Pada buah dikotil, dia memiliki kulit biji, plumula, radicula, epikotil, hipokotil, dan juga kotiledon. Selanjutnya yaitu fungsi dari buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji, aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Tadi kan udah dijelaskan nih dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak. Jadi udah paham semua nih dari kelimanya? Nggak. Beneran? Ini satunya jawab enggak, satunya jawab iya. Udah paham semua atau belum? Ya. Udah paham? Bener, gak ada yang mau ditanyain? Ya. Oke, jadi semua bagian pada tumbuhan itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Mereka nggak bisa hidup tanpa adanya salah satu dari mereka. Kayak seperti akar nih. Kalau akar nggak ada, pohon dan daun juga pasti nggak ada. Kalau ada akar sama daun, nggak mungkin kan? Harus ada batang. Oke, manfaat kita belajar pada hari ini supaya kalian mengerti struktur, fungsi, dan juga manfaat dari tumbuhan, dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Oke, tugasnya mau dikasih tugas atau enggak? Ya. Harus dikasih tugas pokoknya. Jadi tugasnya kalian ringkas materi kita pada hari ini, ringkas di buku catatan, besok dikumpul ya. Iya. Yang satunya jawab ya. Awas gak ngerjain, biasanya anak cowok nih nakal, nggak mau ngerjain tugas. Tadi kan udah dijelaskan nih dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi udah paham semua nih dari kelimanya. Beneran? Ini satunya jawab enggak, satunya jawab iya. Udah paham semua atau belum? Udah paham? Bener, gak ada yang mau ditanyain.